Definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah bersifat data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Setiap jenis karya ilmiah memiliki gaya penulisan yang berbeda. Karya ilmiah dapat berbentuk laporan penelitian, artikel, majalah, dan buku-buku referensi. Berdasarkan kandungan isinya, karya ilmiah dapat dikelompokkan menjadi laporan hasil pengkajian dan penelitian maupun tinjauan, ulasan, dan gagasan ilmiah. Menurut kandungan isinya, karya ilmiah dapat berbentuk laporan penelitian, artikel hasil penelitian, artikel gagasan konseptual, atau makalah. Baiklah, selanjutnya untuk poin yang kedua yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Jenis karya ilmiah yang kedua yaitu karya semi ilmiah. Karya semi ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, ditulis dengan bahasa yang konkret, gaya bahasanya formal, kata-kata teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Yang ketiga, karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif dan tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan dan tidak terlalu formal. Berikut ini adalah contoh karya ilmiah. Di halaman pertama karya ilmiah terdapat judul. Di sini karya ilmiahnya berjudul Kebersihan Lingkungan di Sekitar Kita. Di halaman kedua terdapat kata pengantar. Kata pengantar merupakan pandangan umum secara ringkas yang berisi ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ucapan terima kasih kepada orang yang telah membantu dalam menyusun karya ilmiah, dan harapan. Ucapan syukur dalam karya ilmiah ini dipanjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis. Sedangkan harapan dalam karya ilmiah ini yaitu bertujuan untuk memberikan informasi kepada kita semua tentang kebersihan lingkungan di sekitar kita. Di halaman berikutnya terdapat daftar isi. Daftar isi bertujuan untuk mempermudah pembaca mencari halaman berapa yang ingin dituju. Selanjutnya, pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode dan teknik penelitian, dan sistematis penulisan. A. Latar belakang. Latar belakang dalam karya ilmiah ini yaitu masalah kebersihan lingkungan setiap tahunnya terus meningkat dan ketidaksadaran masyarakat akan hal kebersihan lingkungan. B. Perumusan masalah. Dalam karya ilmiah ini yang menjadi rumusan masalahnya ialah bagaimana kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian karya ilmiah ini supaya kebersihan lingkungan di sekitar kita tetap terjaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. D. Metode dan teknik penelitian. Dalam karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode observasi dan kepustakaan. Adapun teknik yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah teknik pengamatan langsung, teknik wawancara, dan studi pustaka. E. Sistematis penulisan.
Pada karya ilmiah ini, penulis menjelaskan hasil penelitian di lapangan dimulai dengan bab pendahuluan. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab 2. Pembahasan. A. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. B. Cara menjaga kebersihan lingkungan. Bab 3. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah masyarakat masih belum peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya. Kebanyakan dari mereka berpikir secara parsial dan hanya ingin menguntungkan diri sendiri, seperti masalah pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, pembuangan limbah pabrik, polusi udara, pencemaran air, dan lain sebagainya. Kasus-kasus yang menyangkut masalah kebersihan setiap tahunnya selalu meningkat dan mengakibatkan keadaan yang merugikan. Contohnya banjir saat hujan deras. Dari hal itu, kita harus menyadari kebersihan itu penting. Marilah kita semua menjaga kebersihan secara bersama-sama agar menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. B. Saran. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan. Kekurangannya yaitu seperti dari segi materi, isi materi, cara penulis karya tulisan ini. Untuk itu, penulis meminta saran dari pembaca untuk bisa membuat karya ilmiah ini lebih sempurna untuk penulisan berikutnya. Atas perhatian pembaca, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya terdapat daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sumber pustaka yang dibaca dan dipakai dalam menyusun karya ilmiah ini. Baiklah, saya Nadira Faizatul akan menjelaskan perbedaan dan persamaan karya ilmiah. Yang pertama, bagian sistematikanya. Karya ilmiah, penulisan fakta yang didapatkan dengan cara observasi. Lalu, penulisan karya ilmiah terdapat bagian pembuka, pendahuluan, pembahasan, metodologi penelitian, hasil penelitian, penutup, dan bagian penunjang. Pada karya semi-ilmiah, penulisan lebih ke fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif. Penulisan karya semi-ilmiah terdapat abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Pada karya non-ilmiah, tidak didukung oleh fakta yang umum. Penulisan karya non-ilmiah strukturnya bebas dan tidak baku. Unsur-unsurnya tidak dapat diidentifikasi. Yang kedua, diksi atau pilihan kata. Pada karya ilmiah, kata yang harus digunakan adalah formal dan harus konsisten. Kata-katanya teknis dan didukung fakta yang dibuktikan kebenarannya. Karya semi-ilmiah menggunakan bahasa yang populer dan formal. Ditulis berdasarkan fakta secara pribadi tertulis. Pada karya non-ilmiah, tidak harus menggunakan kata yang baku dan abstrak. Biasanya menggunakan gaya bahasa konotatif dan populer agar disenangi orang banyak. Yang ketiga, ejaan. Pada karya ilmiah, harus menggunakan ejaan bahasa yang baik dan benar sesuai KBBI. Penulisan huruf kapital, penulisan kata dan partikel, pemakaian tanda baca seperti titik, titik dua, dan koma. Pada karya semi-ilmiah, sama dengan karya ilmiah, menggunakan ejaan bahasa yang baik dan benar sesuai KBBI, menggunakan kata-kata yang bermakna konotasi dan figuratif. Karya non-ilmiah sama dengan dua karya sebelumnya, menggunakan ejaan bahasa yang baik dan benar sesuai KBBI dan FUEB. Gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta atau umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya sebuah penulisan. Yang keempat, kata hubung. Pada karya ilmiah, penggunaan kata pada kata hubung harus baik dan benar, dan menggunakan kata hubung sesuai FUEB. Karya semi-ilmiah sama dengan karya ilmiah. Penggunaan kata pada kata hubung harus baik dan benar, dan menggunakan kata hubung sesuai FUEB. Kemudian, karya non-ilmiah. Kata hubung pada karya non-ilmiah sama dengan karya semi-ilmiah dan karya ilmiah, yaitu penggunaan kata pada kata hubung harus baik dan benar,
menggunakan kata hubung sesuai Fuebi.